الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون إخوة الإيمان معاشر المسلمين ومعاشر المسلمات rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kepada kita, memberikan kemudahan-kemudahannya buat kita dalam rangka melakukan di antara syariatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan salat Idul Fitri, yang mana syariat ini telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hukumnya para ulama mengatakan salat Idul Fitri hukumnya ialah sunnah muakkadah. Bahkan ada di antara ulama mengatakan hukumnya wajib. Tetapi pendapat yang terkuat ialah bahwasannya salat Idul Fitri atau Idul Adha hukumnya ialah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan seorang perempuan yang lagi datang bulan tidak bisa melakukan untuk sholat, tetap dianjurkan untuk mengikuti, datang ke musola
untuk meramaikan salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Maka dari sini ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa semoga rangkaian ketaatan kita ini nantinya mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala ketika kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah berlalu tamu yang sangat mulia, tamu yang penuh dengan kemuliaan, tamu yang menjadi momentum buat diri kita, tamu yang memang Allah siapkan buat kita semua agar bisa menggapai mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan tawaran-tawaran yang telah Allah berikan di dalam bulan tersebut. Bulan-bulan hari-hari tersebut atau bulan tersebut yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang sangat istimewa, telah meninggalkan kita. Karena ini adalah momentum buat kita. Sengaja Allah jadikan Ramadan, di dalamnya ada yang namanya Lailatul Qadar. Di hari-harinya Allah lipat gandakan pahalanya. Memang Allah menginginkan kita agar kita semua bisa ketika kembali kepada Allah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang memang kemarin sudah mengoptimalkan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lanjutkanlah ketaatan ini. Jangan kita hanya semangat ketika Ramadan saja, tetapi kita semua loyo, bahkan enggak mau beribadah ketika di luar bulan Ramadan. Maka sebuah perkataan mengatakan, seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk kaum ialah orang yang mengenal Allah hanya ada pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan semangat sholat jamaahnya, semangat ngajinya, semangat itunya dan yang lainnya. Tetapi habis Ramadan, habis pula yang namanya ibadah. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang Allah berikan kepada kita momentum buat kita semua untuk gampang mudah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan usainya bulan Ramadan bukan berarti usai pula ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak sekali cara. Ada beberapa cara, metode yang telah Allah dan Rasulnya jelaskan kepada kita semua agar kita semua gampang mudah melakukan ketaatan dan gampang pula untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara satu metode, di antara satu cara yang akan memudahkan kita semua untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala ialah satu cara, yang mana satu cara ini banyak di antara kita yang menginginkan, merindukan surganya Allah, tetapi jarang menggunakan satu metode ini atau satu cara ini. Apa cara tersebut? Cara yang akan memudahkan kita untuk bisa menggapai mendapatkan surganya Allah ialah dengan cara berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua yang kita miliki, itu ialah jalan yang akan memudahkan kita semua untuk bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sangat disayangkan banyak di antara fenomena yang terjadi di sekitaran kita ini, anak-anak yang sudah tidak lagi taat kepada orang tua, anak-anak yang sudah tidak lagi berbakti kepada orang tua. Padahal dengan anak tadi mengikuti kehendak orang tua dalam perkara kebaikan, maka itu adalah jalan yang memudahkan orang tersebut untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala
menyandingkan berbakti kepada orang tua kita dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah mengatakan wa'budullaha, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu. Setelah Allah memulai ayatnya dengan perkara yang paling agung yang ada di dunia ini, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengikutkan selanjutnya wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kita. Karena setiap kita yang ada di sini, baik kita sudah tua ataupun masih muda ataupun masih anak-anak, pastilah kita semua memiliki yang namanya orang tua. Siapapun kita di sini, umur berapapun yang kita miliki, pastilah kita memiliki namanya orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada orang tua, berbuat baiklah kepada orang tua. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ketika Allah memulai dengan sesuatu yang paling agung, diikutkan selanjutnya birrul walidain, maka ini menunjukkan bahwasanya birrul walidain, berbakti kepada orang tua, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita semua dalam suatu hadis marwiyun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah dan juga disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, hadis yang menceritakan tentang seseorang yang mana akan mendapatkan kecelakaan, akan mendapatkan kehancuran, akan mendapatkan kesengsaraan. Di antaranya ialah orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka masih hidup, tetapi tidak bisa memasukkan dirinya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini bercerita tentang keanehan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana para sahabat waktu itu pada heran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga 1, tangga 2, tangga 3, maka Rasul mengucapkan amin, mengucapkan amin, mengucapkan amin. Maka ada satu sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau setiap menaiki satu tingkat mengatakan amin, satu tingkat lagi mengatakan amin? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menjawab pertanyaan dari sahabat ini, rohima anfu rajulin, celaka bagi seseorang. Jadi celaka bagi seseorang, dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, disebutkan namaku di sisinya tetapi enggak mau bersolawat kepadaku. Maka dari sini ini diantara dalil yang mengatakan bahwasanya wajibnya bersolawat ketika kita mendengar nama nabi kita. Jadi wajibnya solawat. Jangan ketika kita mendengar nama nabi kita tapi kita diam saja, itu tidak diperbolehkan. Rohima anfu rajulin dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, celaka bagi orang-orang yang mendengar namaku di sisinya disebut tetapi tidak mau sholawat kepadaku. Selanjutnya, warohima anfu rajulin, celaka juga dakhala alaihi Ramadan, datang kepadanya bulan Ramadan, qabla an yughfar lahu, tetapi belum mendapatkan ampunan. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis ini kita tahu dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjaga kita, Allah tidak jadikan kita di antara orang-orang yang sengsara, orang-orang yang celaka dengan selesainya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini orang-orang yang tidak mendapatkan kemuliaan tadi, mendapatkan faedah dari ketaatannya, bisa jadi adalah orang-orang yang celaka.
Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan. Celaka bagi orang-orang yang datang kepadanya bulan Ramadan tetapi belum diampunkan dosa-dosanya. Dan yang terakhir ialah raghima anfu rajulin, dan celaka pula bagi seseorang adraka yang mendapatkan abawahu al-kibara, yang mana dia ini mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan masih hidup, au ahaduhuma, atau salah satu dari kedua orang tuanya, walam yudkhiluhul jannah, tetapi enggak bisa memasukkan ke dalam surga. Maka dari sini ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua ini sarana yang paling bagus, sarana yang paling cepat untuk memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan meremehkan apa? Meremehkan yang namanya berbakti kepada orang tua. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian semua menyangka, kalian semua mengira bahwasanya berbakti kepada orang tua itu perkara yang kecil. Tidak. Berbakti kepada orang tua di sisinya Allah itu sangat agung. Maka dari sini ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis lain juga menunjukkan kepada kita semua tentang pentingnya agar kita semua berbakti kepada orang tua kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara golongan orang-orang yang Allah haramkan baginya surga, jadi ada beberapa golongan, dan di antara golongan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang durhaka kepada orang tuanya. Salasatun la yadkhuluhumul jannah, la yudkhiluhumullahul jannata. Ada 3 golongan yang mana Allah tidak memasukkan dia ke dalam surga. Siapa mereka? Al-'aqu bil walidain. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka mereka orang-orang yang tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan haramallahu alaihi jannah, Allah haramkan baginya masuk surga. Ini menunjukkan kepada kita semua tentang besarnya, tentang agungnya berbakti kepada orang tua, dan tentang bahayanya kalau kita semua durhaka kepada orang tua. Maka dari sini ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik orang tua kita yang masih hidup ataupun orang tua yang sudah meninggal, tetap masih ada syariat untuk kita untuk berbakti kepada mereka. Maka kalau kita mendapati orang tua kita masih hidup, dengan membantunya, dengan mendoakannya, dengan memberikan sesuatu yang mereka suka, itu diantara apa? Berbakti kepada orang tua. Tetapi kalau misalkan sudah meninggal dunia, maka kita bisa menjadikan doa-doa kita, istighfar kita berikan kepada orang tua kita. Maka dari sini ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam suatu hadis tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-walidu awsatu abwabil jannah. Jadi orang tua itu adalah tengah-tengah dari pintu-pintu surga. Faman arada, dan barang siapa yang memang mau tidak barang siapa yang tidak pingin mendapatkan surga tadi, fa'adi hada dzalikal bab, maka barang siapa yang memang enggak mau memasuki surga, silahkan abaikan pintu surga ini, yaitu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ihfadhu, atau jagalah pintu surga tadi agar kita semua gampang untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kita kepada orang tua kita. Maka dari sini ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Allah SWT juga menjelaskan kepada kita semua tentang bahayanya yang namanya durhaka kepada orang tua kita. Bahkan Allah mengatakan wala taqul lahuma uff. Jangan katakan kepada kedua orang tua kita dengan kata menunjukkan enggan, menunjukkan tidak mau. Itu dilarang oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata saja itu dilarang, apalagi yang lebih dari itu. Dan ini fenomenanya sudah lebih dari itu. Bahkan sudah mencaci, sudah mencela, membuat orang tua nangis, membuat orang tua sedih. Lebih dari itu, bahkan ada yang membunuh kedua orang tua. Padahal wala taqul lahuma uff. Kata uff saja, kata saja itu tidak dibolehkan, apalagi yang lebih dari itu. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada orang tua itu perkara yang besar, dosa besar. Dan berbakti kepada orang tua ialah juga di antara pahala yang sangat besar. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita semua memang mendambakan, kalaulah kita semua menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kita semua, maka jadikanlah diri kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Jadi jadikanlah kita ini menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Nanti Allah kirimkan anak-anak yang berbakti kepada diri kita. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang selalu taat berbakti kepada orang tua kita, sehingga dengan bakti kita, dengan taat kita, ini nantinya memberikan kemudahan untuk kita semua untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا عزيز يا غفار الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المتقين. واجعلنا من عبادك المتقين. واجعلنا من عبادك المتقين. اللهم ارزقنا جنتك يا الله. اللهم ارزقنا جنتك يا الله. اللهم ارزقنا جنتك يا الله ونجنا من عذابك. ونجنا من عذابك. ونجنا من عذابك، من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.